Apa sih yang ditakuti oleh seorang wanita? Ya, menjadi tua dan menjadi keriput. Nah, semua orang pasti akan menjadi tua. Namun, bagaimana kalau aku katakan kepada Anda bahwa ada satu jenis terapi yang jika Anda melakukannya setiap hari, maka ketika Anda mencapai usia 50-an, penampakan fisik Anda masih kelihatan lebih muda 15-20 tahun dari usia Anda sebenarnya. Apakah Anda mau mencobanya? Namun sebelumnya ingat ya, subscribe, like, share, komen, dan hidupkan tanda loncengnya ya. Jadi hari ini saya mau men-sharingkan satu jenis terapi yang sudah saya praktekkan sendiri selama hampir 2 bulan ya. Nah, terapi ini saya temukan ketika saya menonton sebuah acara televisi Dr. Oz Amerika kira-kira 3 bulan lalu. Nah, di dalam acara tersebut ada seorang wanita yang usianya sudah hampir 60, namun penampakan fisiknya kelihatan jauh lebih muda dari usianya 15-20 tahun. Jadi kelihatannya benar-benar sangat awet muda. Dan ternyata sesudah ditanya, dia menggunakan terapi yang akan saya sharingkan hari ini. Namun sesudah saya melihat acara itu, saya tidak langsung mempraktekannya dulu, tapi saya Google dulu, saya riset dulu apakah terapi seperti itu aman untuk wajah. Dan ternyata banyak artis-artis terkenal di Hollywood memakai terapi yang akan saya sharingkan hari ini. Supermodel dunia seperti Kate Moss juga memakai terapi seperti ini. Namun perlu diingat, terapi ini bukan terapi jangka pendek ya. Jadi terapi ini adalah terapi jangka panjang, harus Anda lakukan rutin setiap hari. Kalau Anda yang ingin yang instan, maka Anda boleh pergi suntik botox, fillers, vitamin C, ataupun suntikan sejenisnya. Namun setahu aku suntikan-suntikan seperti ini juga tidak tahan lama ya. Setahu aku 3-4 bulan kemudian Anda harus melakukan suntikan kembali. Dan juga suntikan seperti itu juga tidak murah harganya. Nah, jadi terapi ini yang akan saya sharingkan adalah terapi yang benar-benar sangat murah. Bahkan boleh dibilang gratis karena di rumah Anda semua bahannya pasti ada. Nanti saya akan sharingkan bagaimana hasilnya sesudah saya memakai terapi ini 2 bulan. Tapi nanti dulu ya, saya akan praktekkan dulu terapi ini bagaimana caranya, kemudian baru akan saya sharingkan hasilnya. Oke, jadi sekarang mari kita langsung ke TKP ya. Di hadapan Anda ini ada sebuah mangkuk ya. Anda boleh memakai apa aja, baskom atau apa aja, yang penting ukurannya lebih besar daripada wajah Anda. Nah, bahan pertama yang akan saya pakai adalah air putih biasa ya. Saya tuang. Nah, bahan kedua adalah beras. Nah, saya nanti akan mengambil air beras bilasan kedua untuk saya campur ke dalam air ini yang akan saya gunakan untuk terapi. Oke. Nah, beras ini mengandung vitamin yang sangat banyak ya, vitamin E, dan dia juga bisa merangsang pertumbuhan daripada kolagen. Nah, air beras ini saya pribadi dari sejak bayi juga sudah saya pakai, yaitu ketika saya baru lahir, mama saya memandikan saya dengan menggunakan air beras ini selama 1 bulan lebih. Nah, jadi hasilnya adalah kulit bayi itu akan sangat bersih, cerah, dan biasanya kalau bayi itu kan ada ruam-ruam merah ya, kadang-kadang ya, yang keringat atau sejenisnya. Nah, kalau memakai air beras ini untuk memandikannya, biasanya kulitnya akan terbebas dari ruam-ruam seperti itu. Dan juga saya punya seorang teman, jadi dia setiap hari menggunakan air beras untuk mandi sampai dia tamat SMA waktu itu, dan kulitnya itu benar-benar sangat halus, bersih, cerah, dan juga kemerahan. Jadi dia kulitnya itu putih merona. Jadi kita kan tinggal di daerah tropis, biasanya akan sangat sulit mendapatkan kulit putih merona seperti itu. Tapi karena dia mandinya air beras setiap hari, akibatnya kulitnya itu benar-benar sangat bersih. Nah, itu adalah yang saya lihat khasiat daripada air beras itu dengan mata kepala saya sendiri ya. Nah, jadi saya akan mengambil bilasan kedua
dari air brush ini bilasan pertama akan saya buang. Oke. Ini dah bilasan yang kedua. Kita remas-remas sedikit. Nah, kemudian airnya kita tuangkan ke air putih yang tadi. Sisanya berasnya bisa dimasak ya. Tapi pemakaian air brush ini tentatif ya. Jika Anda di rumah misalnya jarang memakan beras, nggak apa-apa, Anda boleh skip air brush ini. Tapi kalau menurut saya sih air brush ini sangat bagus untuk kulit wajah kita. Nah, kemudian bahan terakhir ada bahan yang paling penting ya. Bahan yang paling penting adalah es batu. Jadi kita masukkan es batu ya ke dalam air putih plus air brush tadi. Sampai airnya sedingin mungkin. Oke, sekarang kita akan berbahasa-bahasa ria dulu. Nah, air es ini akan saya celupkan muka saya ke dalam selama 1 menit. Jadi akan dibagi menjadi 3 kali, 20 detik, 20 detik, 20 detik, di totalnya 1 menit. Tapi jika Anda tidak bisa tahan napas selama 20 detik, maka Anda bisa membuatnya menjadi lebih pendek, 15 detik, 15 detik, 4 kali, jadi sama aja 1 menit. Nah, pastikan air ini benar-benar dingin ya, karena air dingin inilah yang akan kita pakai untuk terapi. Oke? Saya tes dulu suhunya. Udah dingin sekali. Nah, kita mulai ya. Ini saya set waktu 20 detik. 1, 2, 3. Yang kedua. Yang ketiga. Oke. Nah, sudah itu Anda biarin dulu. Nah, kemudian Anda ambil es batunya. Nah, Anda gosokkan ke bagian wajah yang tidak terendam dan ke bagian leher seperti ini. Selama lebih kurang 1 menit sampai 2 menit. Jadi digosok seperti ini ya. Sensasi yang ditimbulkan dengan kita mencelupkan muka kita ke dalam air beku. Jadi muka kita itu seperti ditusuk-tusuk jarum ya. Jadi sensasinya seperti di akupuntur. Nah, fungsi daripada air dingin ini dia akan membuat sirkulasi darah lebih cepat ke muka kita. Jadi dia lebih memperlancar sirkulasi darah kita. Nah, itulah yang akan membuat kulit kita kencang dan juga membuatnya menjadi anti keriput. Oke, nah seperti ini cukup 1 menit saja. Nah, jadi sesudah itu Anda cuma perlu pakai handuk kecil seperti itu, seperti ini.
Oke. Nah, saya akan kasih tahu efeknya sesudah 2 bulan, hampir 2 bulan saya memakai terapi air dingin ini setiap hari. Jadi saya mempunyai masalah di bagian mata. Jadi lingkaran hitam di mata saya itu lumayan cukup parah karena saya itu orangnya suka bergadang ya. Jadi lingkaran mata saya itu cukup hitam. Dan saya sudah sering memakai segala jenis krim mata, namun efeknya hanya sangat-sangat sedikit. Nah, sesudah saya memakai terapi air dingin ini, saya lihat di kaca, lingkaran mata hitam di bawah saya ini sedikit menjadi lebih halus. Jadi tidak sehitam sebelum saya memakai terapi air dingin ini. Tapi tidak hilang langsung ya, tapi ada halus sedikit. Nah, kemudian saya juga mempunyai masalah pori-pori di wajah saya ini termasuk besar karena ini muka saya ini adalah muka berminyak dan cenderung berjerawat. Nah, sesudah saya memakai terapi air dingin ini setiap hari hampir 2 bulan, pori-pori saya lihat ada sedikit mengecil. Dan kemudian ditambah lagi, biasanya kalau kulit berminyak itu kalau mau makeup itu nggak 1 jam 2 jam makeup kita sudah luntur. Nah, kalau pagi-pagi misalnya sebelum Anda mau makeup, kalian celupkan air dingin ini dulu, ntar makeup di wajah Anda itu akan lebih tahan lama. Oke? Dan juga dengan mencelupkan muka kita ke air dingin seperti ini, sesudah itu misalnya kita memakai segala jenis perawatan wajah, nah itu biasanya akan lebih mudah menyerap ke kulit wajah kita. Oke, nah inilah terapi yang saya sharingkan hari ini. Jika Anda berkenan, Anda bisa mencobanya karena saya juga mencobanya sendiri dan akan saya rutin lakukan setiap hari. Semoga Anda semua menyukai video yang saya buat hari ini. And see you at my next video. Bye bye.